Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, masih dalam suasana belajar dari rumah. Semoga tetap menjaga kesehatan dan selalu sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap menjaga jarak, dan jika keluar rumah menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Nah, pada pertemuan pertama di kelas 8 ini kita akan membahas materi tentang pola bilangan. Perhatikan, pola bilangan sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola bilangan merupakan bilangan yang tersusun atas bilangan lain yang memiliki pola tertentu. Nah, contohnya, pola bilangan pada konfigurasi objek itu sering kita lihat pada pola sarang lebah, anyaman tikar, kemudian pola perumahan. Nah, itu semua tersusun dari sebuah pola, ya. Nah, ada yang dikatakan pola konfigurasi objek. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini tersusun menurut pola tertentu. Contoh, yang pertama ini adalah sebuah bangun persegi. Setelah persegi ada bangun segitiga. Setelah segitiga itu ada bangun belah ketupat. Setelah belah ketupat, balik lagi ke bangun persegi, segitiga, dan belah ketupat. Jadi kita telah mengetahui polanya. Gambar setelah segitiga itu pasti akan ada gambar belah ketupat. Kemudian setelah gambar persegi itu akan ada gambar segitiga. Nah, begitulah pola ini berulang dan seterusnya ya. Oke, sekarang selain pola konfigurasi objek, ada yang dinamakan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, agar lebih mudah untuk menemukan pola bilangan ganjil, itu ada rumusnya. Apabila ditanyakan bilangan ke n, rumusnya adalah 2n kurang 1. Bu, n ini apa? N ini adalah suku bilangan ke. Contoh, saya tanya bilangan kelima, kira-kira suku kelima itu kira-kira ada berapa bilangan ganjil yang tersusun? Lihat, suku pertama itu ada 1 bolanya. Kemudian suku kedua itu ada 3 bola. Suku ketiga ada 5 bola. Suku keempat ada 7 bola. Nah, sekarang apabila saya tanyakan ada berapa jumlah bola pada suku kelima, berarti kita perhatikan setiap suku itu pasti bertambah 2 ya, tapi membentuk bilangan ganjil. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti untuk suku kelima itu adalah 7 ditambah 2. Artinya akan ada 9 bola atau lingkaran yang membentuk sebuah pola bilangan ganjil. Berarti di sini nanti akan ada 9 lingkaran yang disusun. Oke, nah kita bisa menghitung manual apabila suku yang ditanyakan tidak terlalu banyak. Tapi apabila saya tanyakan ada berapa lingkaran yang membentuk pola bilangan ganjil pada suku ke 501, kita tidak mungkin menambahkannya secara manual. Makanya kita tambahkan menggunakan rumus. Oke, jadi untuk bilangan ganjil rumusnya adalah 2n kurang 1. Sementara untuk pola bilangan genap, rumusnya adalah 2n. Ingat, n ini adalah suku yang ditanyakan. Nah, ini adalah pola garis lurus. Pola garis lurus, rumus bilangan ke n-nya sama dengan n. Artinya, apabila ditanyakan suku ke 202 pada pola garis lurus adalah ya 202 juga, karena dia selalu bertambah 1. Artinya sukunya akan sama dengan berapa lingkaran yang terbentuk pada pola garis lurus. Kalau di sini yang ditanyakan suku ke 203 atau bilangan ke 203 dari pola garis lurus, maka jawabannya juga
N itu sendiri, 203 itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ada pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah sebuah pola yang membentuk bangun persegi panjang ya. Perhatikan ini. Ini dikatakan pola persegi panjang. Rumusnya adalah N dikali N tambah 1. Nah, ini adalah pola persegi. Pola persegi ini membentuk sebuah bangun persegi. Nah, perhatikan. Bangun persegi itu jumlahnya setiap sisinya itu selalu sama. 3, 3, 3, 3. Itulah mengapa dikatakan sebuah persegi. Untuk mencari bilangan ke N-nya, rumusnya adalah N kuadrat. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Dia membentuk sebuah segitiga. Dengan rumus bilangan ke N setengah N kali N tambah 1. Nah, ada juga yang dikatakan pola segitiga Pascal. Perhatikan pola ini. 1, kemudian kita letakkan 1 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. 2 ini didapat dari 1 tambah 1, yaitu 2. Letakkan lagi 1 di sisi kiri dan sisi kanan. 1 tambah 2 itu adalah 3. 2 tambah 1 adalah 3. Letakkan 1 lagi di sisi kiri dan sisi kanan. Begitulah seterusnya. Nah, jadi untuk mengetahui jumlah bilangan baris ke N dari pola segitiga Pascal, rumusnya adalah 2N kurang 1. Oke, bisa ya. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya agar lebih paham. Perhatikan gambar pola berikut. Banyak lingkaran pada pola ke-20 adalah, sebelum menjawab, kita harus perhatikan baik-baik gambar ini. Kira-kira ini gambar pola apa? Ini adalah gambar pola persegi panjang. Berarti untuk mengetahui banyak lingkaran pada pola ke-20, kita menggunakan rumus pola persegi panjang. Boleh dilihat di slide sebelumnya. Untuk pola ke N pada pola persegi panjang, rumusnya itu adalah N dikali N tambah 1. Karena yang ditanyakan ini adalah pola ke-20, berarti gantikan N-nya dengan 20. Sama dengan N 20 dikali N tambah 1, 20 tambah 1. 20 dikali 20 tambah 1 kan 21. 20 dikali 21 adalah 420. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Perhatikan gambar pola berikut ini. Banyaknya kelereng pada pola ke-10 pada pola tersebut adalah, nah ingat, sebelumnya kita harus tahu dulu ini pola apa. Dari gambarnya kita bisa lihat ini adalah pola segitiga. Berarti yang kita gunakan adalah rumus untuk mencari pola ke N dari segitiga. Rumusnya adalah setengah N dikali N tambah 1. Jangan bingung ya, dari mana Bu dapat rumusnya? Buka lagi slide sebelumnya ya. Tadi kan udah Ibu jelaskan di awal. Rumus-rumus untuk berbagai pola bilangan. Oke, karena ini merupakan pola segitiga, kita pakai rumus setengah N dikali N tambah 1. Dengan N ini adalah pola yang ditanyakan, pola ke-10, ganti N-nya dengan 10. Sama dengan setengah N, setengah dari 10 dikali N tambah 1, 10 tambah 1. Sama dengan setengah dari 10, itu 5. 10 bagi 2 ya, 5. Dikali 10 tambah 1, 11. Jadi 5 dikali 11 adalah 55. 5 dalam kurung 11 ini artinya 5 dikali 11 sama dengan 55. Oke, mudah kan anak-anak Ibu semuanya? Nah, sekarang silahkan kerjakan soal ini di buku latihan ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau chat WA pribadi Ibu ya. Nah, jangan lupa materinya dan contoh soal tadi dicatat di buku catatan ya. Dan ini tugasnya tugasnya dikerjakan di buku latihan. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.